Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Alfianda. Saya di sini mau mengereview sebuah film yang sangkutan dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi di situ ada dua film. Yang pertama itu berjudul The Miracle Worker, dan yang kedua itu Tare Zameen Part. Jadi saya yang pertama itu mau nge-review film yang berjudul The Miracle Worker. Jadi diceritakan ada seorang gadis, ini tuh dia film dikisahkan itu nyata. Ada seorang anak yang bernama Helen Keeler. Dia adalah anak dari Kapten Keeler dan Kate Keeler. Diceritakan di situ pada usia dia 10 bulan, Helen adalah anak yang normal. Ia bisa berbicara dan lain sebagainya. Dan pada usia 19 bulan, ia tuh terkena sebuah penyakit. Dia tuh terkena demam lalu menyebabkan gangguan penglihatan, pendengaran, seperti itu. Ia juga sering marah dan membuat kekacauan seperti memecahkan barang-barang dan memukul orang di sekitarnya. Itu. Lalu di film tersebut, apabila dia tidak bisa mengontrol emosinya, ibu Helen itu selalu memberi permen untuk Helen supaya Helen tuh tenang, seperti itu. Lalu ayah Helen itu pernah mengusulkan kalau Helen itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi ibu Helen dia itu selalu menolak karena tidak bisa pisah dari anak semata-wayang tersebut. Lalu ayahnya itu kayak mengusulkan ingin mencari guru untuk Helen, untuk membimbing Helen, seperti itu. Lalu akhirnya Kapten memutuskan untuk memanggil seorang guru yang akan mengajar Helen. Guru tersebut bernama Annie Sullivan. Dia itu dari salah satu institut sekolah di Amerika Serikat. Dia tuh dia tuh termasuk alumni sekolah tersebut, tapi dia juga mengalami gangguan penglihatan, seperti itu. Lalu waktu pertama kali Annie datang ke rumah Helen, ia tidak disambut baik oleh Helen. Tetapi Annie mengajak Helen itu ke kamarnya Annie. Terus Helen itu melemparkan barang-barang yang ada di koper Annie. Terus lalu si Helen itu cuma mengambil sebuah boneka yang ada di kopernya Annie. Lalu si Annie itu mengajarkan Helen itu kata pertama itu doll, karena pertama kali dia tuh pegang itu boneka gitu kan. Jadi kayak dia tuh Annie tuh mengajarin kata doll. Dia pegang tangan si Helen, lalu dikasih tunjuk pakai bahasa isyarat gitu ya. Lalu dengan kata D-O-L-L, seperti itu. Lalu ia membantu Helen mengeja kata D seperti tadi, yang D-O-L-L, seperti itu, dengan menggunakan tangannya. Lalu awalnya tuh Kapten Keeler dan istrinya kurang begitu percaya dengan kinerja Annie karena melihat Helen yang terus-terusan kabur dari Annie. Helen juga pernah mengunci Annie di kamarnya, lalu kuncinya itu dimasukkan ke dalam mulut Helen. Lalu suatu pagi hari mereka tuh sarapan. Terus Annie itu melihat tingkah Helen yang tidak sopan menurut dia, karena Helen itu mengambil sarapan di setiap piring
piring mereka gitu, seperti di piring ibunya, di piring ayahnya, di piring kakaknya, seperti itu, mengambil dengan tangan. Lalu Annie tuh kayak terlihat risih gitu dengan tingkah lakunya Helen. Lalu kayak orang tuanya tuh menganggap hal itu tuh wajar, tapi dengan Annie itu termasuk tidak wajar karena itu tidak sopan. Kemudian Annie meminta orang-orang di meja makan untuk keluar dari ruangan, menyisakan Annie dan Helen. Lalu Annie mengajarkan pelan-pelan mengajarkan Helen untuk memegang sendok dan duduk seperti itu. Berulang kali Helen berusaha kabur, dia kabur melewatin kolong meja, lalu naik di atas meja, terus sampai lama banget waktunya tuh. Akhirnya Annie bisa membuat Helen tuh tenang gitu, makannya agak tenang, dan bisa melipat serbet seperti itu. Lalu Annie keluar dari ruang makan, si Helen juga keluar, tapi Helen tuh sembunyi di balik kayak pot bunga gitu, sembunyi dengan ketakutan gitu, takut banget kalau Annie tuh ngejar Helen gitu. Lalu setelah Helen keluar agak lama, kemudian si Annie keluar, lalu memberitahu ibunya bahwasannya kalau Helen itu udah bisa melipat serbet seperti itu. Suatu hari Annie meminta kepada Kapten Killer agar ia dan Helen bisa tinggal di suatu rumah kosong di sekitar rumah Helen, dan diberi waktu demi kebaikan Helen. Awalnya orang tuanya tuh ragu, tapi akhirnya mengabulkan dengan syarat ia hanya diberi waktu 2 minggu untuk mengobatin Helen. Annie merasa 2 minggu itu nggak cukup untuk mengobatin Helen. Terus Kapten Killer tidak memberi tambahan waktu lagi, sehingga ia dengan berhati menerimanya dengan syarat agar Kapten Killer dan istrinya tidak boleh ketemu oleh Helen. Lalu setelah tinggal bersama, awalnya tuh Helen tuh kayak takut, terus kayak merasa nggak terbiasa gitu dengan rumahnya gitu, mungkin dia merasakannya. Terus akhirnya pada keesokan harinya tuh si Annie tuh membawa Helen tuh keliling rumah tersebut, ajak jalan-jalan, terus kayak merasakan dunia luar gitu. Apa yang mereka pegang itu Annie tuh selalu mengajarkan kata-katanya gitu, mengajarkan bahasanya seperti itu. Lalu selama 2 minggu Annie tinggal bersama Helen, Annie tuh mengajarkan banyak kata seperti water, flower, leaf, seperti itu, dan masih banyak lagi. Setelah 2 minggu berakhir, terjadilah konflik antara Annie dan ibu Helen. Annie ingin mendapatkan waktu tambahan lagi, paling tidak setengah minggu, tapi ibu Helen bersikeras hanya memberi waktu sampai jam 5 sore. Akhirnya Annie pun menyerah. Saat Annie dan Helen tiba di rumah orang tua Helen, mereka mengadakan makan. Lalu setelah itu, mengadakan makan bersama seluruh keluarga mereka termasuk si Kapten Killer, Kitty Killer, terus ada kakaknya Helen, James Killer, terus dan ontinya. Namun sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Helen membuat kekacauan saat makan, walaupun sudah diajari oleh Annie bagaimana tata cara makan yang benar. Sebelumnya itu Helen tuh selama 2 minggu tuh Helen tuh selalu nurut kata Annie. Kayak Annie mengajari tata tertib makan itu seperti apa, cara megang sendok itu seperti apa, seperti itu. Dan waktu tinggal 2 minggu tuh Helen tuh selalu nurut gitu, selalu dulu nurut apa kata si Annie. Dan waktu sampai rumahnya si Kapten, itu tuh semua tuh berubah dan semua tuh kaget banget karena tingkahnya Helen itu
nggak masih kayak dulu gitu. Kenapa kok di rumahnya tuh berubah total seperti itu. Lalu Helen itu bahkan menyiram Annie dengan teko berisi air. Annie tuh langsung membawa Helen keluar dari ruangan makan untuk mengisi air di teko tersebut. Kapten Keeler awalnya ingin menyusul, namun dihentikan oleh istrinya tersebut. Lalu saat berada di pompa air, Annie menyuruh Helen menyentuh air tersebut dengan mengejek kata water, kata W, A, T, E sama R. Awalnya sih Helen tidak bisa, namun pada akhirnya ia bisa mengeja kata water dengan tangannya. Annie pun memberi kabar bahagia ini kepada seluruh keluarga Helen. Mereka menyaksikan terharu bahagia karena Helen akhirnya bisa berkomunikasi dengan menggunakan gerakan tangan tadi gitu loh, yang diajarkan oleh Helen. Kayak si Annie tuh tersentuh banget karena semua perjuangan dia tuh akhirnya Helen tuh bisa mengeja dengan menggunakan gerakan tangan tersebut. Lalu Annie menangis, Annie terharu melihat Helen akhirnya bisa dengan waktu yang sesingkat itu. Akhirnya tuh Helen bisa, walaupun awalnya tuh kayak agak mengecewakan, tapi akhirnya Helen bisa. Lalu segitu aja nge-review filmnya. Jadi kesimpulannya itu film ini tuh wajib banget ditonton dan sangat menginspirasi. Dan film ini tuh wajib banget ditonton untuk calon pendidik, apalagi untuk calon pendidik yang mengajar di anak berkebutuhan khusus gitu. Di film ini kita diajarkan untuk pantang menyerah walaupun kita mempunyai kekurangan. Terus di film ini juga mengajarkan bagaimana kegigihan seorang guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Kita tuh dapat mencontoh apa yang diberikan Annie kepada Helen. Tidak ada yang tidak mungkin, walaupun kondisi yang dianggap sebagian orang tidak memungkinkan, akan tetapi dengan usaha keras, semuanya pasti bisa terwujud. Lalu ditunjukkan dalam film ini bahwa memanjakan anak walaupun dia penyandang disabilitas, tetapi itu bukan langkah yang tepat. Anak yang terlalu dimanja tidak akan bisa maju mandiri. Selanjutnya itu ada film Tare Zaman Part. Tare Zaman Part ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak yang duduk di kelas 3 SD yang bernama Ishan. Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap anak yang bodoh dan nakal. Tak hanya itu, Ishan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf yang misalnya sulit membedakan huruf seperti huruf B, D, P. Dia itu sulit untuk membedakan huruf tersebut. Dia juga susah membedakan suku kata yang seperti top, pot, ring, sing, tuh dia sangat sulit untuk membedakannya. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena kekurangannya Ishan tersebut, ia pun sering mendapatkan nilai yang buruk di sekolahnya, dan ia juga tidak pernah mengerjakan tidak pernah mengerjakan tugas, sehingga para guru pun sering mengeluh dan kesal sama dia. Ishan itu memiliki satu kelebihan yaitu melukis. Berbanding terbalik dengan kakaknya yang bernama Johan adalah seorang anak yang sangat pintar dan cerdas. Ibu Ishan sering sekali mengajari pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, namun Ishan tuh tetap
tetap nggak masuk gitu, tetap nggak masuk ke dalam otaknya gitu, tetap nggak bisa, tetap melupakan yang pelajaran yang telah dipelajari. Ayahnya Ihsan itu pribadinya sangat keras. Ia sering membandingkan Ihsan dan kakaknya. Jadi karena gurunya sering mengeluh, jadi akhirnya tuh orang tuanya Ihsan itu memindahkan Ihsan ke sekolah yang berasrama. Jadi setelah dipindahkan ke asrama tuh sama Ihsan itu nggak ada perubahan sama sekali. Dia malah sering bolos dan makin nggak pernah buat tugas, nggak pernah buat PR kayak gitu. Apa yang disuruh guru itu nggak pernah dilaksanakan. Jadinya gurunya tetap ngeluh juga dan kesal juga terhadap Ihsan. Ihsan juga tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Lalu Ihsan sebenarnya tuh sudah berusaha, namun semakin ia berusaha, maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ihsan pun tidak mau menggambar lagi. Lalu datanglah seorang guru kesenian. Dia itu guru sementara di sekolah tersebut. Guru tersebut bernama Ram. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Lalu setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar, kecuali Ihsan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan tuh menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, menghitung. Ram menyadari kondisi Ihsan karena dulunya ia mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia itu memiliki kemampuan yang inteligensi yang tinggi. Jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis dan menghitung juga. Ram itu mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangatnya si Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran dan perawatan, Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaannya si Ihsan tersebut. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya tersebut memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Lalu si Ram ini datang ke rumahnya si Ihsan dan menyadarkan orang tua bahwa anaknya itu mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah asrama sekolahnya agar Ihsan diberi kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Lalu Ihsan pun menang dalam perlombaan tersebut, dan hasil lukisan Ihsan pun dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah nilai-nilai Ihsan pun sudah berubah dan sudah mencukupi nilai rata-rata. Ia juga sudah mampu bersaing dengan teman-teman sebayanya. Jadi kesimpulannya, pesan moral yang dapat diambil dari film ini itu,
Film ini tuh mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini kita bisa lihat bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam masa tumbuh kembangnya anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Janganlah disamain anak A harus sama dengan anak B, seperti itu. Mereka memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua hendaknya mendukung agar anak dapat berkembang menurut bakat alami yang ada di dalam diri mereka, bukan dengan paksaan dan ambisi dari orang tua, karena setiap anak adalah spesial. Sekian. Sebelumnya saya tuh sangat merekomendasiin film ini untuk ditonton, apalagi di kalangan anak muda dan kalangan calon guru tuh sangat penting untuk menonton film ini. Jadi itu kita jadi tahu apa tuh pesan-pesan moral apa aja yang bisa kita ambil dari film-film tersebut, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.